Hari sobat semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Dan semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita semua dikagetkan dengan pernyataan dari White House atau Amerika di mana data pribadi kita, warga Indonesia itu akan segera ditransfer ke Amerika untuk dikendalikan dan disimpan di sana. Semua orang hari ini kaget, kita masyarakat kaget gitu ya. Presiden juga kayaknya kaget. Karena ketika Presiden Prabowo ditanya semua wartawan, terkait salah satu poin dari kesepakatan Indonesia-Amerika terkait tarif. Ini ternyata salah satu poinnya adalah soal transfer data pribadi dari Indonesia ke Amerika. Dan Presiden Prabowo nampak kebingungan karena jawabannya ya hanya jawaban yang menunda waktu atau hanya mengulur-ngulur waktu. Ya ini negosiasi masih terus berjalan, kata Presiden Prabowo. Padahal nyatanya enggak. Negosiasi enggak berjalan, udah selesai nih. Bagi Amerika udah selesai, makanya itu kemudian diumumkan oleh mereka di website resmi White House. Jadi nggak ada negosiasi lagi. Bahwa kemudian dalam pernyataan White House itu, menunggu pemerintah Indonesia untuk memberi kepastian. Itu bukan sebuah negosiasi yang berjalan. Menunggu untuk memberi kepastian ini, itu bukan menunggu jawaban dari Indonesia setuju atau enggaknya untuk menyerahkan data pribadi, enggak gitu. Tapi menunggu kepastian dari pihak Indonesia terkait kemampuan kita untuk mentransfer data pribadi ke Amerika yang sesuai hukum dan sebagainya, gitu ya. Jadi bagi Amerika ini bukan negosiasi yang sedang berjalan, negosiasi udah selesai. Dan bagi Amerika, mereka tidak menunggu kita setuju atau enggak, tapi menunggu ini rampung kapan selesainya untuk memberi kepastian agar data pribadi dari Indonesia ini bisa disimpan dan dikendalikan di Amerika. Dan semua pejabat kayaknya juga hari ini kebingungan. Karena jawaban-jawaban dari masing-masing pejabat itu berbeda-beda. Gitu. Seperti misalkan Hasan Nasbi. Hasan Nasbi kayaknya coba ya sebagai konsultan komunikasi politik gitu ya, sebagai pimpinan lembaga survei, ya enggak? Dia coba menyepin tuh. Dia coba mengalihkan sedikit, ada benarnya, tapi ya bagian-bagian yang tidak pentingnya dia buang dan hanya fokus kepada bagian yang mungkin bisa dimaklumi atau dimaafkan. Pernyataan dari Hasan Nasbi kira-kira seperti ini. Data untuk pertukaran barang jasa tertentu yang nanti bisa jadi bercabang dua, bisa jadi bahan bermanfaat, tapi juga bisa jadi barang yang berbahaya seperti bom. Itu butuh keterbukaan data siapa pembeli, siapa penjual. Penjelasan apa-apaan ini. Yang disebutkan jelas bukan data pembeli, data penjual. Yang dimaksud di sini adalah data pribadi. Gitu. Kalau soal data pembeli barang gitu ya antar negara, perdagangan antar negara, ya nggak perlu kemudian kita buka karena semua orang tahu. Gitu. Karena data pembeli, data penjual itu kan bisa kita cek di laporan negara masing-masing. Ekspor impornya berapa, dari mana ke mana, bisa kita lacak. Ngapain Amerika buat pernyataan seperti itu? Kan nggak mungkin, Amerika tuh nggak bodoh, dia canggih sekali. Jadi data-data penjualan kita jual kemana, kita jual barang ke Cina berapa, itu Amerika punya. Wong kita juga bisa akses kok, Cina juga melaporkan laporan barang yang dia beli. Jadi nggak mungkin yang dimaksud White House adalah soal laporan barang yang kita jual ke Amerika atau jual ke luar negeri, atau ekspor itu dijual ke siapa. Nggak mungkin yang dimaksud Amerika adalah data kita. Nggak mungkin data yang seperti itu dibutuhkan oleh Amerika, karena mereka udah punya. Ngapain diatur dalam kesepakatan antara Indonesia dan Amerika, dan masing-masing negara juga udah tahu kok. Dia jagung diimpor kemana? Beras diekspor ke siapa, berapa jumlahnya, dan setahun itu semuanya ada. Loh, kita juga bisa punya kok gitu. Masyarakat biasa nih, yang bukan Amerika gitu ya, yang bukan Donald Trump punya data-data itu. Jadi ngapain gitu? Nah, yang paling menjadikan saya jadi yakin gitu ya, menjadikan saya curiga bahwa ini kayaknya semua pejabat itu jadi kebingungan karena pernyataan Hasan Nasbi itu dikonfirmasi dengan pernyataan Komdigi yang sudah mengakui bahwa ya memang data pribadi itu adalah data pribadi kita dan itu bukan data jual beli barang atau jasa terkait ekspor dan impor gitu. Jadi dari dua pejabat ini argumennya bertolak belakang. Yang satu bilang, wah itu cuma data penjualan barang, jual beli barang. Yang satu bilang, ya itu memang data pribadi, tapi aman kok, aman. Ini nggak mungkin bocor dan sebagainya. Jadi ini semakin menunjukkan bahwa menteri-menteri kita juga nggak paham gitu. Jadi bayangkan bagaimana nasib dan cerita Indonesia hari ini ketika sebuah negara sudah terlanjur membuat kesepakatan dengan Amerika dan kemudian
Bahkan pejabat-pejabat di tingkat menteri pun nggak tahu. Apalagi kita masyarakat biasa tambah nggak ngerti. Dan itulah mungkin yang membuat kita semua hari ini terkaget-kaget dengan salah satu poin dari Amerika terkait data pribadi yang harus ditransfer atau dikendalikan bahkan bisa dikuasai oleh pihak Amerika. Dan ini akan lebih mengerikan lagi kalau nanti ada penjelasan terkait akses Amerika yang dimaksud oleh Donald Trump, yaitu full akses kepada pasar dan market Indonesia. Saya sulit untuk membayangkan detailnya seperti apa. Karena semakin Amerika memberikan detail perjanjian terkait Amerika dan Indonesia, itu akan semakin membuat kita jadi terhina sekali sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara. Ya solusinya adalah buka sejelas-jelasnya perjanjian apa saja yang sudah disepakati oleh Indonesia dan Amerika supaya kita minimal nggak kaget gitu. Minimal setelah ini kalau Amerika memberikan pernyataan kita udah maklum gitu. Jangan kayak sekarang kita nggak tahu tiba-tiba udah sepakat aja gitu. Dan nampaknya memang ada banyak cerita atau poin yang tidak kita ketahui. Dan itulah yang membuat Menteri Mutia atau Komdigi ketika ditanya sama wartawan pertama kalinya dia juga nggak paham, nggak ngerti. Makanya jawaban pertamanya, ya kami masih akan melakukan koordinasi dengan Menko katanya. Kan itu artinya dia juga nggak tahu. Bahasa lainnya kan saya nggak tahu tuh gimana. Nanti saya tanya deh, kan itu bahasa-bahasa sederhananya gitu. Tapi ya coba dikemas dengan koordinasi padahal lo nggak ngerti. Ya kalau kita sudah punya menteri-menteri yang begini, kesepakatan sudah terjadi, katanya sudah deal antara Indonesia dan Amerika, sementara kita juga tahu apa-apa isi deal tersebut, itu kan menunjukkan bahwa posisi kita hari ini bukan hanya lemah di mata Amerika, tapi ya menteri-menterinya itu terlalu lemah. Karena bagaimana mungkin para menteri nggak tahu kesepakatan itu? Ya kalau kita maklumlah kalau menteri nggak ngerti gimana. Jadi kemarin kita sudah di-roasting sama Donald Trump di akun X atau Twitternya, dan Donald Trump benar-benar membuat kita jadi bahan ejekan. Terlihat seperti sebuah negara yang sangat tidak berdaya sama sekali, karena Amerika bisa masukin barang ke Indonesia nol tarif, sementara Indonesia kalau masukin barang atau jual barang ke Amerika harus bayar 19%. Ya katakanlah, wah itu yang bayar bukan Indonesia, itu warga Amerika sendiri dan transaksi jual beli dan sebagainya. Ya aturannya memang seperti itu, tapi kan dalam dagang semuanya lentur dan menyesuaikan. Tapi pada intinya kita bisa baca dari pernyataan Donald Trump itu, kerasa sekali roastingnya gitu. Itu udah kayak Kiki Saputri ngomongin Fadlizon. Kejam gitu kan. Tapi setelah sekitar seminggu kita mendapat perlakuan yang seperti itu dari Donald Trump, seperti dihina sekali, seperti negara jajahan gitu ya. Tapi hari ini saya baru menyadari bahwa ternyata kita memang sehina itu. Gimana dong menteri-menterinya kayak gini? Menteri-menterinya aja nggak tahu update kesepakatan antar Indonesia dengan Amerika. Tiba-tiba White House melakukan pengumuman rilis resmi. Ini malu kita. Kok bisa ya negara kita bikin sebuah kesepakatan deal dan dalam hitungan hari atau lebih dari seminggu sampai hari ini para pejabatnya, menteri-menterinya nggak tahu. Terus kita mau ngapain gitu? Ke depan mau ngapain? Jadi kayak nggak ada rencana. Jadi kayak nggak bisa membuat strategi untuk memikirkan supaya bagaimana ke depan ini ya setidaknya bisa normal seperti sebelum ada kesepakatan itu. Nggak ada gitu. Gimana kita mau mikirin strategi lo, update-nya aja nggak ada. Jadi ya Indonesia hari ini jadi kayak terima-terima aja diperlakukan apapun, ya udahlah. Nggak berdaya gitu ya. Dan ini belum bicara soal dampak, ini baru bicara di level menteri yang tidak tahu, menteri yang tidak paham, dan mereka tidak punya rencana apa-apa ke depan atau mereka mau ngapain mereka juga tidak paham. Belum kita bicara soal dampaknya. Karena dampak soal data pribadi ini bisa kemana-mana, maksud dan tujuan akhir dari Amerika. Karena kalau data pribadi kemudian bisa dikelola atau servernya ada di mereka, dikendalikan oleh pihak mereka, maka ke depan ini data pribadi yang dimaksud bukan cuma nama, alamat, nomor telepon, nggak gitu. Ini akan panjang sekali urusannya, sehingga perusahaan-perusahaan Amerika, aplikasi, kemudian berbagai produk digital milik Amerika yang hari ini beroperasi di Indonesia, ke depan jadi mungkin tidak perlu lagi data atau server untuk berada di kita, ya karena nggak apa-apa, karena sudah sepakat dengan Amerika. Gimana? Udah terlanjur sepakat. Ya kalau data pribadi saja bisa disimpan atau dikendalikan di Amerika, apalagi data-data perusahaan-perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia, itu akan membuat mereka setelah ini ya mungkin rame-rame menarik diri, dan jumlah investasi yang sudah mereka kucurkan bisa jadi ya setelah ini akan direvisi dan ditarik lagi. Dan itu akan berdampak kemana-mana. Jadi
Ya, sejak awal memang saya terus terang bingung. Banyak orang mungkin juga bingung kenapa yang diutus untuk melakukan negosiasi ini Airlangga Hartarto, padahal ya cukup meragukan Airlangga Hartarto ini, dan kalau hasilnya seperti ini ya nggak mengejutkan. Ya hasilnya mengejutkan gitu. Banyak kejutan-kejutan lah. Tapi kita ya nggak terkejut soal dampak negatif, soal buruknya hasil negosiasi ya, karena bagaimanapun Airlangga Hartarto ini ibaratnya kalau dia ini punya buntut gitu ya, buntutnya tuh udah diinjek sama Pak Jokowi. Udah nggak bisa kemana-mana gitu. Dan kesepakatan ini sangat buruk sekali, sangat negatif sekali kepada Presiden Prabowo, sehingga otomatis itu akan membuat Presiden Prabowo, presiden yang sedang berkuasa hari ini, jadi kayak tidak lagi berkualitas dibandingkan rezim atau presiden sebelumnya. Itu pandangan atau opini yang mungkin setelah ini akan terbentuk di banyak orang. Mungkin sudah ada yang berpikir seperti itu. Memang Pak Jokowi itu rakus, ambisius dan sebagainya. Ingin anak-anak jadi pejabat dan seterusnya. Tapi kalau soal urusan kerja, jangan lebih baik Pak Jokowi dibandingkan Prabowo. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ini disengaja gitu? Apakah Airlangga Hartarto sengaja membuat kesepakatan-kesepakatan yang tidak menguntungkan untuk Indonesia dan akhirnya akan merugikan atau memperburuk citra Presiden Prabowo? Itu yang harus ditanyakan. Apakah ini semua adalah bagian dari skenario untuk merusak Presiden Prabowo dari dalam, sehingga ya nanti ke depan tahun 2029 akan dicap sebagai presiden yang gagal? Karena hari ini kalau kita perhatikan, Presiden Prabowo benar-benar jadi bahan tertawaan. Mungkin itu pandangan saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.